M menggunakan anggaran APBD 1, tapi proyek itu tidak jalan sesuai aturan, tidak jalan sesuai prosedur. Dan sayang sekali, jalan dari Barnusa ke Natuna, kalau ada dewan dari Natuna, itu dewan paling bodoh, dewan paling biadab. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Anggaran 16M untuk hotmix dari Barnusa ke Natuna, tapi hanya sampai di ujung Ciparang. Itu yang sangat disayangkan. Untuk itu, hari ini kami dari Alor Corruption Watch hadir di depan Kejari Alor, mau mempertanyakan seluruh kasus kami. Mau dari tahun 2020 sampai hari ini. 2021 juga kasus kami hilang, 2022 juga hilang, tanpa ada konfirmasi balik dari pihak Kejaksaan Agung. Dengan membiarkan adanya indikasi korupsi di besar-besaran di Alor ini, kami dari Alor Corruption Watch sudah membantu data untuk kelancaran kerja Kejari. Tapi hari ini Kejari Alor tidak pernah bekerja. Menurut ACW gagal total. Menurut ACW Kejari Alor tidak becus urus kasus korupsi di Kabupaten Alor. Bagi Kejari Alor, kami berharap kasus kami jangan berulang tahun lagi. Karena apa? Banyak sekali kasus Jod Malekosa yang terlibat, mungkin hampir semua kepala dinas Alor ataupun ex Bupati Alor. Di dalam lembaga ini kotor sekali karena ada keterlibatan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian dan kejaksaan yang memainkan peranannya sebagai penegak hukum, tapi membungkus di bawah karpet merah. Sepakat teman-teman? Alor Corruption Watch, lagi-lagi kami turun menyoroti berbagai macam persoalan menyangkut dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di Alor, yang katanya surga di timur matahari, tapi kenyataannya apa? Kebahagiaan hanya dinikmati oleh pejabat yang tidak punya etika, tidak punya tanggung, tidak punya hati nurani kepada masyarakatnya. Hari ini kita tahu berbagai macam persoalan yang masuk di instansi, di Kejaksaan Negeri Alor ini, tapi apa? BUMDes, pengerusakan mangrove, SPPD fiktif, nyatanya apa? Mana katanya profesional? 1 tahun baru ditetapkan tersangka. Apa? Jangan sampai proyek-proyek itu kami duga aparat kejaksaan duduk minum kopi dengan kontraktor, dengan PPK. Mau jadi apa? Supaya Bapak tahu, 1 kali pernah kita viral di media bagaimana seorang aparat Kejaksaan Negeri Kalabai, seorang aparat yang diperintahkan oleh negara untuk mengurus rakyat, duduk santai-santai dengan kontraktor, dengan PPK. Mau jadi apa? Bagaimana kalau ada proyek yang terindikasi? Siapa yang memeriksa? Siapa? Tidak ada. APH yang kita percayakan untuk mengurus masyarakat, kemaslahatan masyarakat, nyatanya apa? Hanya bermain, sembunyi tangan, bermain di belakang layar, tidak pernah mengurus kepentingan masyarakat. Proyek 50-an M. Kami menilai Kejaksaan Negeri Alor tidak mampu mengusut berbagai macam persoalan yang ada di Alor ini. Mulai dari kasus-kasus proyek pendidikan. Mau jadi apa kalau pendidikan saja sudah ada praktek jual beli proyek? Hari ini kami mau mempertanyakan apa yang menjadi laporan ACW di tahun 2021. Ini yang menjadi hal krusial. Yang kedua, hari ini kami menduga bahwa tangkapan yang ditangkap dari Kejaksaan Bapak Yos Malekosa ini, kami menduga bahwa ada kejahatan oknum intelektual yang menggurita dari kabupaten sampai ke tingkat desa, sehingga kami perlu mengupdate, kami perlu menginformasikan kepada Kejaksaan Negeri Kalabai, harus diinvestigasi, harus diupdate ulang laporan-laporan dari tingkat desa sampai di kabupaten. Jangan sampai ada manipulasi kotor yang dibangun oleh korporasi dari tingkat desa ke tingkat kabupaten. Hal ini yang kami sangat sayangkan, sehingga kami kehadiran di sini, kami mempertanyakan apa semua di balik ini, sehingga Bapak Ibu Kejaksaan Negeri Kalabai yang hari ini kami datangi, kami tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan laporan ini, sehingga ketika mobil BUMDes itu menjadi indikasi-indikasi korupsi, maka harus ditarik kembali mobil BUMDes. Berapa mobil BUMDes yang sudah dikelola sampai di tingkat desa, harus dikasih kembali lalu update datanya. Kami menduga ada oknum-oknum intelektual di balik ini.
Kepala Kejaksaan Negeri Kalabay, jangan mendiamkan persoalan kejahatan KKN yang ada di Kabupaten Alor ini. Sekali lagi, saya meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabay untuk mengusut tuntas persoalan ini. Tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kalabay itu sendiri, kawan-kawan, di mana sebagai aparat penegak hukum, tetapi hari ini mereka duduk diam dan tidak menindaklanjuti apa yang menjadi ketidakadilan, apa yang menjadi pelanggaran hukum itu sendiri, kawan-kawanku sekalian. Bukan hanya itu saja, kawan-kawan, tetapi apa yang kita hari ini sudah beberapa tahun lalu kita sampaikan, yaitu jalan, baik itu pembangunan dari KIC, tetapi hari ini tidak ditindaklanjuti di dalam institusi yang namanya aparat penegak hukum, dalam hal Kejaksaan Negeri Alor Kalabay itu sendiri, kawan-kawan, di mana semua masalah yang pernah kita angkat, baik itu korupsi dan semua masalah yang kita pernah angkat, tetapi hari ini tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kalabay itu. Saya mau ambil. Iya, cocologi kayak begitu lah, Pak. Oke, teman-teman masa aksi kembali dulu. Teman-teman masa aksi kembali dulu. Teman-teman masa aksi kembali dulu. Pakai jari. Kalau memang tidak keluar juga, kita bakar ban. Ini bukan bentuk pemberontakan, sih kita aja. Ini bagian dari demokrasi, yang mana ini hal-hal begini ini sudah dilalui oleh senior-senior kami. Jadi Bapak jangan merasa bahwa ini ancaman buat negara, ini ancaman buat ini. Oh enggak, tidak ada anarkis di sini. Tidak ada anarkis, ini bentuk aksi protes ketidakkerjaannya Kejaksaan Negeri Kalabay, sehingga kami tegaskan kepada lembaga ini supaya kerja. Jadi kalau bakar ban Bapak merasa bahwa ini merugikan, siapa yang dirugikan? Kan ini bangunan juga dibangun pakai pajak. Bapak jangan bodoh-bodohi kami dong. Kami ini turun ini dikawal polisi. Kami tidak bawa senjata tajam. Kami dikawal polisi. Hari ini mau sampaikan aspirasi kami. Panggil itu pimpinan Bapak keluar di sini. Ini persoalan serius, Pak. Ini bukan 1-2 juta atau 100-200 ribu. Tapi ini bicara anggaran daerah, Pak, yang sudah melibatkan beberapa pejabat daerah yang di mana dibiarkan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kalabay. Seperti yang tadi disampaikan rekan saya di depan Polres Alor, bahwa memang ada oknum kepolisian juga yang terlibat dalam mafia proyek, yang keterlibatan dalam proyek-proyek. Karena saya percaya bahwa sejak keruntuhan Orde Baru telah terjadi pergeseran paradigma berpikir. Para penyelenggara pemerintah, pejabat dari mental otoriter berubah menjadi pejabat raja pelayan. Hal ini pula yang saya harapkan supaya Kejaksaan bekerja itu maksimal. Pak panggil itu bangku kita bakar. Kami meminta untuk pimpinan itu harus keluar. Begitu. Kami minta untuk pimpinan itu keluar. Begitu. Pak Ketua jangan berdebat sudah. Aduh. Pak Ketua jangan berdebat di situ. Kita bakar ban sudah. Bakar ban ini tidak ada anarkis. Bakar ban ini merupakan bagian dari hasil protes kami. Serong. Harus keluar ketemu Masaro. Kalau begitu kepala Bapak yang bertanggung jawab. Bapak yang bisa bertanggung jawab, kok tidak? Bapak yang bertanggung jawab. Siapa bisa kasih jaminan? Dari polisi bisa kasih jaminan tangkap. Kok tangkap penjahat keuangan negara? Penjahat negara bisa tangkap penjahat negara yang melakukan korupsi, kok? Kalau begitu harus kasih satu jaminan. Panggil Kepala Kejaksaan keluar. Harus kasih satu jaminan. Bapak dari polisi bisa kasih satu jaminan untuk panggil Kepala Kejaksaan keluar atau tidak nih? Jangan membodoh-bodohi masyarakat kita dong, Pak. Memang di dalam, kenapa saya katakan gedung rusak? Karena gedungnya tidak bermanfaat, gedungnya tidak ada kerja, gedung rusak, Bapak. Gedung rusak. Kepala Kejaksaan panggil keluar. Bapak keluar. Bapak jangan ini. Kalau gitu Bapak dengan jaminan dari Bapak kepolisian saja. Bapak harus jamin. Saya panggil itu. Sekarang keluar. Harus panggil keluar untuk diskusi dengan. Sekarang jangan. Sekarang Pak, pembiaran hukum, ada kejanggalan hukum, ada pembegalan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kalabay. Kasusnya laporan di Kejaksaan, berarti kamu lindungi di bawah kolong meja kalian. Kamu lindungi, kamu taruh di bawah kolong meja. Nanti ada laporan baru kamu tindak lanjuti. Tapi kalau ada orang-orang kecil, yang mana orang-orang susah, itu kalau kamu ada temuan, kamu paksa membuat dakwaan, memanggil, memeriksa, dan menyeret ke tipikor. Ini praktik yang terjadi, ini tidak boleh ke depan. Dari kami, bukan kita tidak mau anarkis di sini. Kita tidak ada anarkis di sini. Kita bakar ban ini adalah bentuk protes kita terhadap Kejaksaan Kalabay yang tidak memenuhi panggilan kita di sini. Sedangkan kita ini masyarakat semua yang datang. Masa kita dari rakyat sendiri yang datang ketemu di kita? Jangan mencoba keluar untuk bunuh-bunuh kita di sini. Kita juga pintar lah. Jangan sengaja keluar mengaku bilang kamu kejar lah. Kamu kejar keluar kita diskusi di sini. Silakan. Selamat siang Pak Kejari Alor atau
bawahan yang hadir di sini, Pak Kepolisian yang kami hormati semua, yang sudah mengawal kami dari jam 9 sampai hari ini. Pihak Kejari Alor, kami ini juga mau mempertanyakan kenapa gerbang ini selalu ditutup, karena kami merasa sebagai rakyat yang diizinkan secara undang-undang untuk penyampaian pendapat kami ini ditolak mentah-mentah. PUPR itu ladangnya uang, atau orang biasa bilang lumpurnya ikan untuk berenang. Jangan sampai Bapak dorong juga ikan lele lagi narame sudah. Itu yang kami tidak inginkan, Bapak Mama Kejari Alor. Kami melihat, kami punya mata ada, hati ada untuk bagaimana membersihkan KKN di negeri ini. Kalau memang tidak ada Kejari Alor hari ini kami jumpai di detik ini, maka pihak kepolisian kami mohon kerjasama yang baik. Kami mohon kerjasama yang baik. Ini bentuk ekspresi kami, ini bentuk kekecewaan kami dengan tindakan mungkin saja bakar ban. Masuk di dalam praktik-praktik korupsi itu kawan-kawan. Kita juga mau bahwa negara ini benar-benar bersih, daerah ini benar bersih dari korupsi itu sendiri, benar-benar bersih dari korupsi dan nepotisme itu sendiri, kawan-kawanku sekalian. Oleh karena itu kawan-kawan, kita nanti sini itu bagaimana keperluan kita terhadap demokrasi ini di bawah parlemen ini, kita menyampaikan bahwa kebenaran kesalahan kalau kawan-kawan, berbagai masalah, berbagai kemaslahatan, berbagai kebodohan yang hari ini kita sampaikan, tetapi kita dihalangi oleh pagar besi ini kawan-kawanku sekalian. Kita dihalangi dengan ini kawan-kawan, tetapi yang perlu kawan-kawan, dan tetapi perlu Bapak-Ibu ketahui bersama, hari ini kita menilai bahwa sudah kurangnya kepercayaan masyarakat di dalam aparat penegak hukum. Jika hari ini memang betul yang betul masuk di dalam kita punya perbedaan sikap, bahwasannya di dalam perjalanan demokrasi yang ada di Kabupaten Alor ini, berbagai kemaslahatan, berbagai korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi hari ini apa kawan-kawan? Sampai hari ini aparat penegak hukum dalam hal Kejaksaan Negeri Alor tidak bekerja semaksimal mungkin. Tetapi hari ini apa yang terjadi kawan-kawanku sekalian? Bapak Wali Kepolisian tolong jangan, ini lebih tugas polisi kami kawan-kawan. Ini betul. Tidak. Ini bangga taruh. Ini masalah publik, jangan biarkan begini. Kami tadi bertemu dengan Pak Kasih, dengar di sini baik-baik. Tadi kami minta Kapolres Alor itu, kami semua masuk. Begitu, paling tidak 10 orang itu menunjukkan otoritas mereka. Ini masalah publik. Jangan, bahkan sudah. Jangan mendiamkan hal ini. Kami tak mau itu. Tidak begini abang, tidak bisa. Tidak, maksudnya kita sudah komunikasi. Jangan boleh begini dulu. Apa-apaan ini? Jadi begini saja, Pak Kasih. Kami minta kepala Kejaksaan keluar saja. Begitu. Ya, sudah kita harus keluar. Sepakat. Kami minta untuk 10 orang masuk. Ini kita membijaki satu hal yang menjadi keputusan. Ini kita membijaki ini satu hal yang menjadi keputusan internal ACW. Kalau tidak mau kita bakar ban, mereka ini jadi jaminan untuk panggilan itu Kejari keluar. Bicara dengan kita di luar sini. Hah? Kejaksaanmu sudah masak? Hah? Itu kenapa tuh? Kenapa? Kemudian tidak punya asumsi yang miring terhadap kami masa aksi. Awalnya kami meminta untuk ketemu kejaksaan, kepala kejaksaan, namun kasih intel menyatakan bahwa wakili kepala kejaksaan. Kami lobby untuk ketemu kepala kejaksaan, beliau tetap konsisten untuk beliau yang ketemu. Kami menyepakati agar biar kami ketemu kasih intel. Oke lah, kami tidak boleh ketemu kejaksaan, bolehlah kami ketemu kasih intel, boleh. Tapi dengan ketentuan yang masuk itu 10 orang. Kita kan sudah legowo, oke lah kita mau ketemu kasih intel kejaksaan. Kita kan sudah legowo ini kan. Seharusnya Pak juga bisa legowo menerima kami 10 orang. Kan alasan Pak tadi kan bilang, takutnya dinamikanya seperti di Polres. Saya garansikan, tidak
tidak akan terjadi dinamika. Dinamika itu terjadi karena ada gesekan. Kan begitu. Kalau Pak mereka tidak mau terjadi dinamika, oke lah kita fair antara masa aksi sama Pak mereka agar kita menghindari konflik. Kalau Pak mereka tetap ngotot pada prinsip Pak mereka, kita juga ngotot, ya tidak bisa kelar barang ini. Kita kan sudah menurunkan ego kita. Bolehlah kita ketemu kasih intel. Jumlah kita 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman masa aksi dari ACW yang sudah berkenan hadir di kantor kita. Ada yang mau disampaikan secara tertulis? Ada yang mau disampaikan pernyataan sikap? Silakan perwakilan Mas. Dari tadi saya sampaikan. Perwakilan itu adalah 10 orang itu. Kita semuanya 30 orang. Kalau 10 orang yang disuruh masuk, kita perwakilan. Saya harap bahwa media juga media yang ingin masa aksi sampaikan kepada kepala kejaksaan negeri. Masa aksi tidak bermaksud untuk datang bikin huru hara, tetapi masa aksi datang untuk tawarkan solusi. Kalau memang tidak mampu, ajukan permohonan ke Kejaksaan Tinggi, minta tambahan personil dan anggota supaya merata bisa layani 17 kecamatan yang ada di daerah ini, bisa layani 15 buah pulau yang ada di sini, 9 berpenghuni dengan masyarakat Alor Pantar, mulai dari Marica sampai ke Martai dan Ilawe sampai ke Lirabai. Ini yang saya ingin tegaskan kepada kejaksaan negara. Karena Kabupaten Alor bukan terdiri dari satu desa, bukan terdiri dari indikasi satu desa saja yang korupsi, tapi ada banyak sekali desa-desa yang belum teraudit secara baik. Kita bisa lihat ini ya. Itu sempat kita teman-teman media. Yang tanggal 10 nanti biar kita. Maksudnya yang terima cari nggak? Masih intel yang Februari 21 ya. Oke ya. Kemudian item dari laporan itu ada berapa laporan pengaduan? itu ada terkait dengan pengurusan mangrove, pembangunan irigasi Kelaisi, Oke. Jalan Joy Manetwati, Ya. dan pengerjaan rabat Maiwal Buraga. Oke. Itu kan jelas. Ya. Berarti kita akan buka lagi tindak lanjut dari laporan itu. Kami kesini, kami ingin follow up laporan yang pernah kami sampaikan. Baik. Tahu nanti kita akan buka ini satu-satu. Apa yang sudah dilakukan? Apa kemudian progres yang sudah dilakukan oleh pejabat lama dalam menindaklanjuti? Oke, kita mulai dari itu mangrove-nya yang Pak yang satu saya sampaikan. Kita per item aja kan? Oke. Oke, mangrove itu berdasarkan berita dan berdasarkan informasi yang kita dapat itu masuk ke dalam ranah pidana umum. Satu, ketika ranah pidana umum penyidiknya siapa? Ada yang fakultas hukum, itu penyidiknya polisi. Satu ya. Nah, itu sudah titik ya. Jadi tahapannya coba ditanyakan ke penegak hukum di kepolisian. Irigasi Apa? Kelaisi. Oke, irigasi KLSC sepanjang yang saya lihat, karena saya kasih intel, saya lihat register walaupun baru sekilas yang sudah dilakukan oleh Pak Indra saat itu, di situ dilihat bahwasanya di irigasi KLSC ada pengembalian, ada pembayaran denda, yang telah dilakukan oleh pihak kontraktor dan masuk dalam kas daerah. Terkait detailnya, berapa nilai, kalau tidak salah sekitar 160 juta, bisa dicek juga di historis media-media di media-media yang ada. Kalau tidak salah teman-teman wartawan juga sudah ada membahas itu semua, sudah ada pembayaran denda. Yang itu yang saya tahu dan itu sinkron dengan apa yang menjadi kesimpulan di Pak Gede Indra telah lakukan. Sementara itu secara detailnya belum bisa kita sampaikan, tapi intinya seperti itu. Berikut yang berikut. Bayaran denda, mana Sudah ada pembayaran denda. atas nilai kerugian atau Pak, penyimpangan. coba dicari, ada di sini nama Pak Moris mana? Nah, ini Pak Moris. Pak Moris banyak di punya berita. Apa nama websitenya? Websitenya apa? Rada Pantar ya? Nah, ada ya? Ada di Rada Pantar coba dicek. Ada. Dan Pantar pernah mau soal pengembalian Pembayaran denda. irigasi Kelaisi ya? Oh, Mores. Maksudnya kan katanya pas yang rilis. Kakak Mores yang rilis. Kita cek saja kok, bakar Mores rilis tidak?
Bila tertangkap loh. Nanti Pak Mores dari Israel Pak, saya ikuti bisnisnya ke Mores ini. PU ya kerja. Dia punya PPK jadi makanya. Itu juga sudah diklarifikasi sama Pak Gede jadi makanya. Itu ada beritanya juga. Jadi nggak mungkin lah kita nggak menindaklanjuti apa yang dilakukan. Edukasi Krais itu barang buktinya sudah tertimbun dengan Termasuk juga ada status bencana Seroja. Itu juga ada SK dari depan. sudah tertutup semua. Itu masuk dalam laporan hasil Buldata Pulbaket namanya tadi. Justru itu waktu itu kita ketemu Cak. Alasan Cak Indra seperti itu, katanya sudah ketimbun tanah waktu Seroja. Ternyata kami investigasi, ternyata tidak seperti yang diberi keterangan oleh Cak Indra itu. Begini, kita kan memberikan memasukkan dalam kesimpulan itu berdasarkan data. Data itu adalah dokumen, ada SK Bupati yang menetapkan sebagai status, di situ ada bencana Seroja. Nah, Ya, ketika kondisi waktu existingnya itu Cak sedang Indra juga menyampaikan berbeda. demikian bahwa mereka kewalahan untuk menginvestigasi masalah itu kerugiannya karena sudah ketimbun. Betul. Nah, akhirnya kami mau menguji kebenaran Cak Indra ini yang kita sampaikan. Kami ke lokasi investigasi seperti itu yang disampaikan Cak Indra. Nah, kalau begitu masyarakat, teman-teman ACW silakan masukkan data hukum baru atau misalnya ada hal-hal yang sifatnya menjadi penegasan atau hal-hal yang menjadi temuan baru atau apa, silakan. Ataupun kalau memang pendekatan apa menjadi sebuah yang khusus bunyinya itu terkait fokus memang terkait koalisi gitu. Nah, dengan dia punya data hukum, baik dokumentasi, dia punya mungkin punya dokumen-dokumen kontrak atau apa atau dokumen apapun itu khusus dia spesifik laporan pengaduan tentang KLC gitu. Jadi dia punya laporan detail karena kita punya juga. Nanti Bisa kita laporan tuh tunjukkan juga ada data hukum terkait dengan pengembalian cuti ke negara ini. ya. Nanti kita Pasti ada itu bisa nanya sama PPK, bisa nanya sama di Pemda. Waktu itu setelah pernyataan dari Made Indra keluar, jelang 1 bulan kemudian kami memasuki berkas baru lagi. Foto, video sudah kami masukkan. Ya. Tapi hingga detik ini tidak ada tindak lanjut dari kasus koleksi baru. Nah, kalau mau kita buka lagi dari Buldata baru, dia punya laporan pengaduan, dia punya satu khusus terkait koalisi. Itu lebih memudahkan kita. Tapi kalau misalnya ini punya pernyataan sikap yang memang gabungan beberapa item yang dilaporkan, tetap kita tindak lanjut juga. Jadi kita lakukan namanya telaah dulu. Telaah kita kumpulkan apa yang sudah kita tahu dan apa yang perlu kita cari tahu lagi. Itu pasti kita tindak lanjut. Begitu ya. Koalisi ya. Sudah dapat ada pembayaran denda ada betul. Kita buka hal ya. Kemudian apa yang masih kita butuhkan, itu pasti kita akan lakukan. Buldata Pulbaket itu sifatnya tertutup. Makanya tertutup itu terkadang masyarakat kalau kita sedang melakukan tindak lanjut begitu. Bisa kita muspot, bisa kita wawancara di tempat gitu. Bukan yang dalam kapasitas seperti panggil. Karena kadang juga semua kinerja yang kita lakukan tidak semua berdoa. Karena ada tahapan yang Justru memang kita harapkan pelapor ini mengawal dan berjalan betul. intens begitu loh maksudku. Jadi kalau misalkan mau masukkan Februari, coba di bulan Maret datang atau April datang. Ya. Tidak lanjutnya bagaimana Pak Jasa? Begitu. Itu lebih enak daripada. Jadi begini Pak Jasa. Berharap di Jadi kami tugas melaporkan, Ya. Pak tugas urus bagaimana penyelenggaraan hukum itu terjadi. Iya. Jalan Maiwal Buraga itu spek pekerjaannya itu sesuai dengan prosedur. Yang pertama, baik itu pasir dan material. Itu kami juga ada sertakan dia punya bentuk dokumentasi dalam bentuk foto. Itu jalan dikerjakan selama kurang lebih 1 tahun, baru 1 tahun sudah retak sebelah bagian. Ini uang negara Pak. Kami datang di sini ingin sampaikan ini ada peristiwa, ada dugaan korupsi di sini. Kita Coba lanjut dulu ya. Berikut. Sudah penyidikan, sudah ditetapkan 1 tersangka atas nama Yusuf. Sementara namanya masih penyidikan, itu masih menjadi ranah penyidik untuk menentukan seperti apa untuk persiapan dilakukannya penuntutan.
Jadi penyidikan itu dia punya nama pra penuntutan. Jadi dimatangkan dulu berkasnya, BAP lagi segala macam, administrasi formil material, dakwaan disiapkan untuk persiapan pelimpahan untuk kita buktikan bersalah tidak bersalah itu sih. Jadi 12 itu Begini saya masuk. Ya, pertanyaannya ya makanya ya spesifik saja langsung. Jadi terkait dengan pengadaan mobil BUMDes ini, satu kan sudah disahkan. Ya. Kami melihat rentang waktu. Perlu catatan penting untuk keprofesionalan dari Ya. aparat kejaksaan. Ya. Ini kakak media yang beritakan. Ya. Kemarin kalau tidak salah, Kak Morris itu kalau tidak salah itu 2022 Agustus itu naik tahap penyidikan. Kalau ingat, Bapak ingat ya? ya. Agustus 2022 ya. Penetapan tersangka Desember 6 Desember 2022. Hampir 1 tahun ya. Karena rentang waktu itu hampir 1 tahun. Dari penyidikan dia tersangka. Terus bagaimana dengan tersangka-tersangka lain? Berarti Terima kasih atas masukannya dari teman-teman dari ACW. Kita lakukan secara profesional dan proporsional. Dan sepanjang apa yang sudah kita laksanakan itu tidak ada yang penegakan hukum kita tidak melanggar. Jadi kita sudah sesuai dengan prosedur. Kalau memang masih ada kurang di sana sini, terima kasih atas masukannya dan kita akan selalu mendampingi lebih maksimal lagi. Dan maksudnya sudah penetapan tersangka ini berarti tahapan sudah tinggal menunggu melakukan tabel dan penuntutan pelimpahan persidangan. Jadi ada yang bisa atau memantau apa yang menjadi perkembangan. Terima kasih atas masukan. Yang hingga hari ini sudah Apa itu? April 23 desa Aluma sudah laporan di Irta, laporan di Irta, Aluma mana ya Pak? di Pangkalan Aluma di desa Aluma Elrobil ya. Dari pelapornya dari mana ya? dari masyarakat sendiri. Tidak, dia melapor ke kejaksaan atau Iya, di Kejaksaan. Di Kejaksaan waktu itu kakak perempuan yang terima orang tua satu sudah melongkar kepada. Sudah ada kerugian negara yang sempat saya lihat juga, tapi hingga detik ini belum ada kejelasan dari Kejaksaan. Itu yang Begini, terkait desa, terkait penanganan dugaan tipikor di desa, itu sudah ada SKP. Di situ ada Jaksa Agung, Kapolri dengan Mendagri. Bahwasanya tujuan dari penegakan hukum untuk laporan pengaduan dana desa itu dilakukan pemulihan namanya. Pemulihan itu apa? IRDA tindak lanjut dulu, temukan dulu itu dia punya benar rupiahnya itu rugi berapa. Kalau memang di situ ada 100.000 rupiah atau 1 miliar di situ, dikasih kesempatan mekanisme IRDA untuk mengembalikan ke kas desanya. Jadi pulih dia punya desa. Tapi kalau dia temuannya itu tidak ditindaklanjuti oleh objek yang diperintahkan, biasa dia apa itu bunyikan memerintahkan si A untuk membayar misalnya, baik itu kepada desa mungkin kontrak atau siapa. Nah, kalau itu tidak ditentu, barulah masuk ke mekanisme namanya APH atau penegakan hukum, baik itu di polisi kejaksaan. Nah, makanya kemarin juga ketemu ya kita waktu pas desa Bitmas, itu mungkin di situ juga ada sedikit miss, bahwasanya apa yang dilakukan oleh IRDA itu bukan dalam kapasitas sudah masuk ke dalam ranah APH penyidikan, tetapi IRDA menindaklanjuti dulu untuk melakukan audit dia belum masuk ke tahapan lidiknya di APH begitu. Belum projustisia. Nah, kalau yang dimaksud kita APH meminta menghitungkan kerugian negara atau KN atau kerugian negara itu sudah masuk dalam tahapan penyidikan biasanya. Penyidikan itu dia punya baik itu kejaksaan kepolisian memang yang minta untuk dihitungkan kerugian negaranya berapa atas objek-objek yang sudah kita lakukan di rekan-rekan di media itu banyak memberitakan mengawal terkait dengan proyek dana dari kementerian yang dikelola oleh dinas provinsi, dinas PUPR provinsi. Itu ada 22 sekolah kalau tidak salah. Ada skema reguler sama skema bencana. Kalau awal karena di situ banyak potensi untuk komunikasi curangan. Bahkan sempat tadi kami juga ada tentang di kepolisian terkait dengan keterlibatan polisi dalam pengerjaan proyek. Tapi katanya kemarin Bapak
guru itu belum dibayar sampai ada sebagian seperti itu. Itu termasuk ada teman sekolah. Jadi mungkin kami lebih rinci nanti tanyakan. Siap. Dan kita batasan. Baik. Oh, silakan kalau mau lapor. Nanti bulan depan kami datang lagi. Jangan bulan depan. 1-2 hari kita siap. Rasanya kita.